Selamat berjumpa kembali adik-adik guru sekalian. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi manajemen, khususnya mengenai sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etik. Nah, di dalam subjudul atau subbab sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi, dan etik, itu kita akan membahas kurang lebih 4 hal. Itu yang pertama mengenai sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Yang kedua mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang ketiga mengenai perilaku etis akuntan manajemen. Dan yang terakhir kode etik profesi akuntansi manajemen. Sekarang kita lihat poin yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen itu merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi khusus yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau biasa disingkat SIAM, SIAM, itu terletak pada proses aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Nah, informasi itu apa? Informasi mengenai kejadian ekonomi yang diproses untuk menghasilkan output yang dapat memuaskan kebutuhan manajemen. Nah, output dari sistem informasi akuntansi manajemen itu dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan cost produk, anggaran, laporan kinerja, dan bahkan laporan komunikasi personal. Nah, mengenai operasionalisasi model sistem informasi akuntansi manajemen itu dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini kita lihat bagaimana proses terjadinya input, proses, output atau luaran, dan yang berujung kepada pengguna. Nah, dari pengguna itu menjadi masukan lagi kepada akuntansi manajemen. Ini gambar ini adalah gambar mengenai keseluruhan sistem informasi akuntansi manajemen, alur informasi akuntansi manajemen. Bagaimana prosesnya? Nah, itu dimulai dari input. Nah, input ini datangnya dari mana? Datang dari pengguna. Jadi produk berupa barang dan atau jasa itu dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna atau user. Nah, user kemudian menjadi sumber informasi untuk perbaikan kualitas dan perbaikan produk atau jasa, dan itu menjadi input berharga bagi pihak pabrik atau perusahaan. Nah, input itu kemudian diproses. Nah, input itu dapat berupa kejadian-kejadian ekonomis, transaksi bisnis, penilaian konsumen atau pengguna atau user terhadap produk atau jasa yang digunakan. Input atau masukan dari user atau pengguna kemudian itu diproses. Di dalam proses itu ada beberapa hal yang terjadi di sana, seperti mengumpulkan informasi atau data-data, lalu kemudian data atau informasi tersebut diukur, disimpan, lalu dianalisis, sehingga ada laporan dan kemudian laporan itu dikelola lebih lanjut. Itu dari keseluruhan proses. Nah, dari proses itu menghasilkan luaran atau output. Nah, luaran itu dapat berupa laporan khusus, laporan berupa biaya produk atau cost produk, lalu cost customer, yaitu biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan customer, lalu anggaran-anggaran yang diposkan, lalu ada laporan anggaran, laporan kinerja, dan juga ada komunikasi personal. Dari luaran ini kemudian tiba ke tangan user atau pengguna. Nah, tiba adalah bisa secara langsung dari perusahaan atau juga tiba melalui retail atau perantara.
Pengguna kemudian menggunakan produk atau jasa yang kita produksi, lalu kemudian memberikan penilaian entah mereka puas atau tidak puas atau berupa catatan dan lain sebagainya. Nah, itu gambar sedikit informasi penjelasan mengenai gambar sistem informasi akuntansi manajemen. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen itu tidaklah diikat oleh suatu aturan, baik terhadap masukan, proses, maupun luarannya. Kriterianya itu fleksibel sehingga sesuai dengan kebutuhan manajemen. Nah, sistem informasi manajemen memiliki 3 tujuan utama, yakni yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung cost produk dan jasa dan cost dari objek cost lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Yang kedua, itu menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu berupa perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kesinambungan. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk pengambilan keputusan. Nah, tujuan yang pertama itu sebenarnya, tujuan pertama yaitu menyediakan informasi untuk menghitung cost produk dan jasa dan cost dari objek cost lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Nah, tujuan dari yang poin pertama ini sebenarnya itu menjadi domain atau ranah akuntansi cost yang bertugas untuk menghasilkan informasi produk per unit atau cost jasa. Sedangkan untuk poin yang kedua, yaitu berupa menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan, itu menjadi dominan akuntansi manajemen. Itu bagaimana memanfaatkan informasi cost per unit untuk pelaksanaan proses manajemen. Nah, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu sebenarnya belum menyeluruh. Nah, oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, manajemen membutuhkan informasi lainnya yang tidak bisa diperoleh dari akuntansi keuangan. Nah, mengapa informasi akuntansi keuangan belum bisa digunakan begitu saja oleh manajemen? Nah, untuk memahami situasi ini, maka kita perlu memahami proses manajemen. Nah, proses manajemen atau sering disebut sebagai fungsi manajemen. Sekarang mari kita lihat proses manajemen. Nah, proses manajemen dalam suatu organisasi itu didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas manajemen yang meliputi planning atau perencanaan, controlling atau pengendalian, decision making atau pengambilan keputusan, pengukuran dan evaluasi kinerja atau measuring dan evaluating, dan perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Akuntansi manajemen itu diperlukan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan semua proses manajemen tersebut. Nah, kita lihat poin yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Nah, perencanaan itu merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam mengelola organisasi. Nah, secara umum, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan atau mengartikulasikannya dengan melalui strategi-strategi atau program-program, taktik-taktik atau tata cara pelaksanaan program, dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan demikian, esensi dari perencanaan itu membuat beberapa aspek, kurang lebih ada 3 aspek ya, yaitu
Yang pertama itu penentuan tujuan yang akan dicapai. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua yaitu memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Nah, poin yang ketiga yaitu usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Nah, akuntansi manajemen itu memberikan alat bagi manajemen dalam proses perencanaan ini, yaitu berupa proses penyusunan anggaran yang mencakup penganggaran operasional dan penganggaran keuangan. Tahap perencanaan itu menduduki posisi yang sangat penting dalam organisasi. Supaya apa? Supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien. Manfaat-manfaat perencanaan itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan berjalan dengan efektif dan efisien karena sudah ada arah dalam tahapan yang jelas. Yang kedua, jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan dari rencana, maka dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin atau sedini mungkin. Yang ketiga, itu dapat dengan segera mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan dengan segera melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan dan ancaman. Yang keempat, yaitu dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Itu beberapa manfaat dari perencanaan. Poin selanjutnya kita lihat poin pengendalian. Nah, pengendalian, apa itu pengendalian? Nah, pengendalian dalam manajemen itu merupakan proses pengawasan dan pengendalian untuk meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana mengarah dengan tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, dengan kata lain, pekerjaan pengendalian atau controlling itu adalah upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan atau work in progress sekaligus mengevaluasi hasilnya. Sehingga apa? Sehingga apabila terjadi penyimpangan, itu dapat dilakukan perbaikan atau koreksi langsung. Nah, dalam menjalankan fungsi controlling, itu seorang manajer dituntut untuk mampu menemukan setiap masalah yang ada dalam operasional organisasi. Kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar. Secara operasional, pengendalian acap kali diartikan sebagai proses mengukur hasil dan membandingkannya dengan target. Kemudian, mengambil tindakan koreksi itu bila mana jika diperlukan. Esensi dari proses pengendalian itu terdiri atas empat unsur. Yaitu yang pertama, adanya penetapan standar kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan. Yaitu menentukan kriteria apa yang dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan tingkat kepuasan yang diinginkan. Yang kedua, adanya pengukuran hasil atau pencapaian kinerja aktual, yaitu mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan terkait dengan hasil dari semua tindakan yang bersesuaian dengan standar. Yang ketiga, adanya pengevaluasi kinerja, yaitu membandingkan hasil pengukuran dan capaian kinerja aktual yang sedang berjalan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang keempat, itu adanya tindakan koreksi dan perbaikan kinerja, yaitu pengambilan tindakan untuk memperbaiki apabila terjadi penyimpangan yang material. Atau memikirkan secara terus-menerus apa yang bisa dilakukan agar hasil pekerjaan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Itu namanya continual improvement. Tindakan koreksi yang ditentukan oleh penyebab terjadinya penyimpangan itu jika dianggap penyimpangan terjadi karena kualitas standar yang buruk, maka akan dilakukan perbaikan standar.
Jika berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa standar sudah baik, maka tindakan koreksi dapat dilakukan terhadap proses atau pelaksanaannya. Berarti tidak ada masalah pada standar, justru yang ada masalah pada operasionalnya, atau prosesnya, atau pelaksanaannya. Itu yang dimaksudkan dengan tindakan koreksi. Fungsi pengendalian yang baik itu memiliki 3 prinsip fundamental. Yaitu yang pertama, point of control. Point of control itu pengendalian harus berfokus pada titik-titik kritis pada saat kegiatan berlangsung. Biasanya kita perlu memberi perhatian khusus pada unit-unit kegiatan yang memerlukan sumber daya besar atau unit-unit strategik yang menentukan proses berikutnya berlangsung. Yang kedua, self-control. Artinya bahwa proses pengendalian harus bisa melakukan pengendalian sendiri atau pengawasan internal yang bersifat internal check oleh pelaksana tugas masing-masing. Dalam hal ini, tidak diperlukan pihak lain atau atasan untuk melakukan pengendalian. Prinsip dasar ini sangat penting dan paling efektif. Karena bila setiap unit telah mampu melakukan pengawasan sendiri, maka apabila terjadi penyimpangan, dapat segera melakukan koreksi tanpa menunggu atau menanti perintah atau konfirmasi dulu dengan pimpinan. Nah, yang ketiga adalah personal control. Personal control itu merupakan metode pengawasan yang dikembangkan melalui pembagian kewenangan yang telah disepakati antara atasan dan bawahan, termasuk kesepakatan mengenai standar dan ukuran kinerja. Prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut kita lihat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making itu merupakan proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada dan yang saling bersaing. Pengambilan keputusan itu dapat dianggap sebagai suatu luaran atau outcome dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pilihan satu jalur tindakan terbaik di antara beberapa alternatif yang tersedia. Jadi pengambilan keputusan adalah terbaik dari yang terbaik, the best of the best. Itu prinsip dalam pengambilan keputusan. Keputusan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif cakrawala waktu, ada keputusan jangka pendek dengan jangka waktu maksimal 1 tahun, dan keputusan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dari perspektif proses, ada keputusan deskriptif yang melibatkan pertimbangan subjektif, dan ada keputusan preskriptif yang melibatkan model-model kuantitatif. Dari sudut pandang pengelolaan organisasi, ada keputusan strategik dan ada keputusan taktis. Ada keputusan rutin, ada keputusan tidak rutin. Demikian pula dari sudut pandang mekanisme dalam proses keputusan, terkait dengan keterlibatan berbagai level dalam organisasi, model keputusan partisipasi atau tidak partisipasi. Ketika sebuah perusahaan memiliki kapasitas menganggur atau situasi sulit atau situasi persaingan, maka acap kali seorang manajer dihadapkan pada situasi yang dilematis dalam proses keputusan antara memanfaatkan kapasitas menganggur untuk tujuan jangka pendek atau tidak menggunakannya. Dalam konteks ini, berbagai macam alternatif bisa muncul. Misalnya, menerima atau menolak sebuah pesan khusus, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk sampingan, menghentikan atau meneruskan operasi sebuah segmen, membeli dari penyedia luar atau supplier yang ada di luar, atau memproduksi sendiri sebuah komponen, dan lain sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh keputusan taktis sebagai lawan dari
Keputusan strategik yaitu keputusan-keputusan yang memiliki dampak terhadap perusahaan dalam jangka waktu panjang. Yang tadi saya sudah jelaskan, lebih dari 1 tahun. Secara umum, dalam dunia bisnis, dalam konteks sosial ekonomi, dasar-dasar pendekatan dalam proses pengambilan keputusan itu acap kali bersifat kompleks dan secara kombinasi menggunakan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan juga logika. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh sehingga bias. Orang melibatkan unsur emosional, unsur keakuan, atau unsur egoisme dalam diri untuk mengambil keputusan. Itu berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan tetapi juga punya kelemahan. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman itu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena apa? Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan tertentu sehingga dapat diperhitungkan untung dan ruginya terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi peristiwa yang lampau itu tidak sama dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Mungkin peristiwanya sama, tetapi konteksnya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, kondisinya berbeda. Nah, memerlukan keahlian dan kepekaan terhadap pengembangan situasi hic et nunc atau saat ini. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta itu dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat menjadi lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan, atau terhadap staf, atau karyawan, atau pegawai, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Sederhananya seperti itu. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang berdasarkan logika, itu suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, itu keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, transparantif, konsisten untuk memaksimumkan nilai atau dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekarang kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengenai kejelasan masalah. Lalu yang kedua, orientasi tujuan, adanya orientasi tujuan di dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama, masalah harus jelas dulu baru bisa diputuskan. Yang kedua, tujuan, apa yang mau dicapai. Orientasi tujuan yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif. Pengetahuan alternatif yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Jadi masing-masing alternatif dari suatu keputusan itu sudah diketahui. Sehingga misalnya alternatif keputusan A tidak bisa diambil, maka digunakan alternatif keputusan B. Nah, oleh karena itu kita sudah harus tahu konsekuensi dari alternatif keputusan B. Yang keempat itu preferensi yang jelas, yaitu bahwa alternatif harus bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Harus ada pemeringkatan berdasarkan kepentingan atau tujuan atau motivasi yang hendak dicapai. Dan yang kelima, hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Itu poin mengenai pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja atau performance measurement and evaluation itu berkaitan erat dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian atau managing for results. Proses ini merupakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi
tujuan, dan sasaran, mission, objectives, and goals. Pengukuran ini sangat penting karena apa yang diukur akan menjadi perhatian semua pihak. Jika kita tidak mengukur, maka kita tidak bisa mengendalikan. Apa yang mau dikendalikan kalau kita tidak tahu apa yang akan kita ukur? Pengukuran kinerja haruslah bersifat komprehensif, baik dari segi proses maupun dari segi indikator-indikator kinerja yang dipergunakan. Dari segi proses, pengukuran kinerja harus mencakup yang pertama, kinerja input, yang berarti bahwa mengukur bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka menghasilkan produk atau layanan yang beragam. Yang kedua, kinerja proses, yaitu mengukur sejauh mana sebuah proses atau aktivitas telah dilakukan secara tepat dan efisien. Pada tahap ini, perlu dilakukan analisis aktivitas untuk menentukan mana aktivitas yang menambah nilai dan mana aktivitas yang tidak menambah nilai. Dan yang ketiga, kinerja hasil yang biasanya diukur dari dua hal, yaitu outputs dan outcomes. Output itu mengukur kuantitas produk atau jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, sementara outcomes itu mengukur hasil atau luaran dari penyediaan output tersebut. Dari segi indikator-indikator yang dipergunakan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja itu harus mencakup semua aspek secara berimbang. Nah, oleh karena itu, pengukuran kinerja harus menggunakan indikator-indikator keuangan dan non-keuangan, indikator kuantitatif dan kualitatif, indikator masa lalu dan masa depan, indikator internal dan eksternal perusahaan, ya, ada indikator umum dan indikator khusus, dan berbagai indikator lainnya. Jadi semuanya harus digunakan dalam indikator-indikator ini. Jangan hanya ambil indikator dalam perusahaan internal dengan eksternal. Itu sama dengan kita mengabaikan indikator-indikator yang lainnya. Dalam konteks inilah kemudian muncul alat pengukuran kinerja yang disebut dengan balance scorecard. Penjelasan mengenai balance scorecard itu adik-adik dapat menonton pada video sebelumnya. Nah, balance scorecard itu alat pengukuran kinerja yang menggunakan berbagai perspektif secara berimbang. Balance scorecard itu punya 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, konsumen, proses bisnis internal, dan infrastruktur, atau juga sering disebut pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara, evaluasi kinerja selalu mengaitkan antara tingkat capaian dengan target-target yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja itu antara lain untuk mengukur tingkat keberhasilan, menentukan penghargaan dan insentif, menentukan tingkat efisiensi biaya dan juga tingkat efisiensi operasional, serta memberikan informasi yang berguna dalam proses perencanaan dan penentuan strategi berikutnya. Sekarang kita lihat poin E, itu perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement itu merupakan sebuah filosofi sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Denning. Ini menggambarkan sebagai improvement initiatives that increase success and reduce failures. Itu meningkatkan sukses dan mereduksi kesalahan. Definisi lain itu merupakan sebuah proses yang sangat luas yang fokus dan terus-menerus melakukan peningkatan inovasi. Itu menurut Bessen dan kawan-kawan. Atau juga sebagai satu cabang dari inisiatif program yang saat ini sudah ada seperti Total Quality Management, TQM. Itu adik-adik silakan menonton penjelasan mengenai TQM pada video sebelumnya. Atau sepenuhnya merupakan pendekatan baru di dalam meningkatkan kreativitas untuk mencapai keunggulan bersaing saat ini. Menurut Kossoff, pendapat Kossoff atau pikiran Kossoff, dia mengatakan bahwa total quality management dapat dicapai dengan cara
mendorong secara terus-menerus keterlibatan semua pihak di dalam organisasi pada semua level atau tingkatan untuk selalu melakukan perbaikan dari hari ke hari. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi di sini ada perbaikan kualitas antara hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari ini tidak akan ada tanpa hari kemarin, hari esok tidak akan ada tanpa hari ini. Hari ini merupakan perantara antara hari kemarin dan hari esok. Perbaikan berkesinambungan itu juga dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai sebuah budaya yang secara ajak melakukan pengurangan dan pemborosan pada keseluruhan sistem, proses, dan aktivitas dalam organisasi. Nah, pemborosan itu sama dengan meminimalisir biaya. Prinsip ekonomi berlaku di sini. Perbaikan dalam berbagai skala perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan sejumlah alat dan teknik yang didedikasikan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber masalah, identifikasi ya. Lalu pemborosan. Pemborosan itu pengeluaran-pengeluaran sebenarnya tidak perlu terjadi atau tidak perlu ada. Lalu bias atau penyimpangan atau fraud, baik by sistem maupun by manusia. Dan sekaligus menemukan cara untuk meminimalisir. Baik itu meminimalisir kesalahan, meminimalisir biaya yang tidak perlu pemborosan, mencegah terjadinya penyimpangan atau mereduksi penyimpangan, dan juga cara terbaik, metode terbaik, pola terbaik untuk lebih baik mencegah supaya tidak terjadi. Metode dan teknik-teknik yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh dunia itu ada beberapa, misalnya Lean Manufacturing, Six Sigma, Balance Scorecard, dan Lean Six Sigma. Adik-adik sekalian, demikian saja penjelasan saya terkait pertemuan kita hari ini di bawah judul Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi dan Etik, khususnya mengenai poin A, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Proses Manajemen. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya dengan pembahasan mengenai poin B, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sekian penyampaian dari saya. Ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih adik-adik sekalian.